Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya ma'dinan lil aghyar fiha yazdahimul fujjar wal ashrar wa yabta'idu anha ibaduhul abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin akhyaril akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil intishar, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayah sehingga kita malam ini kembali dapat berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wal ishrun ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-229 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan li wujudil aqdar tazhidan laka fiha. Hanya saja dia jadikan dunia itu tempat bagi aghyar dan tempat bagi adanya segala macam kekeruhan-kekeruhan untuk menzuhudkan engkau pada dunia itu. Itulah terjemah hikmah yang ke-229 ini. Innama ja'alallahu ta'ala hadhihi dunya mahallan lil amrad wal balaya wal ahzan wal fitan liyuzahhidaka fiha. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini dunia tempat bagi segala macam penyakit. Segala macam penyakit tempatnya di dunia. Wal balaya, segala macam bala Allah tempatkan di dunia ini. Wal ahzana, segala macam kesedihan-kesedihan Allah tempatkan di dunia. Wal fitana, segala macam fitnah-fitnah itu di dunia. Di surga itu kada ada lagi. Jadi hanya di dunia adanya penyakit, adanya bala, adanya sedih, duka cita, adanya fitnah-fitnah, itu hanya di dunia ini. Nah, kenapa Allah kumpulkan yang demikian itu di dalam dunia ini? Agar ia zuhudkan engkau pada dunia, agar Allah jauhkan hati engkau daripada dunia itu. Itu maksudnya. Nah, fala tuhibbuha, maka engkau tidak mencintai dunia itu. Mencintai dunia berarti mencintai tempatnya penyakit, tempatnya segala bala, tempatnya duka cita dan sebagainya tadi. Wala targhabu fiha, dan tidak gemar engkau pada dunia itu.
wala tarkanu ilaiha, dan tidak condong kepada dunia itu, wala tata'allaqu biha, dan tidak bergantung hati engkau dengan dunia itu. Lianna ma'ala amriha ilal fana' waz zawal, karena akibat atau akhir perkara dunia itu adalah kepada kebinasaan dan hilang. Nah, bila kita mencintai dunia, satu saat kita akan kehilangan. Bila kita menggemari dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila kita condong kepada dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila bergantung dengan dunia, nah dunia itu akan binasa. Kita pun akan ikut menjadi binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu sebabnya Allah jadikan hanya di dunia ini tempat segala macam yang demikian. Sedangkan surga bersih daripada segala macam penyakit, bala, luka cita dan sebagainya. Wali syughliha iyyaka ghaliban 'anillahi ta'ala, dan karena mengganggunya itu dunia, menyibukkannya itu dunia kepada engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini membuat kita sibuk daripada Allah. Jadi Allah suruh kita ini supaya jangan hendak berpegang dengan dunia itu. Bila kita berpegang dengan dunia, berarti kita berpegang dengan yang mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, segala macam ibadah kita terganggu biasanya karena urusan dunia. Wirid kita atau bangkalai biasanya urusan dunia. Nah, jadi kalau kita mencintai dunia, yaitu akibatnya kada akan bisa lurus ibadah kita, kada akan bisa istiqamah taat kita kepada Allah. Wali anna hubbaha ra'su kulli khati'ah, dan karena mencintai dunia itu adalah merupakan pokok segala dosa. Kenapa orang mengurangi takaran, timbangan, hendak banyak berhujuk? Nah, mencintai dunia. Hakun mau rela mengorbankan agamanya. Takaran berapa ada? Takaran itu dikurangi, timbangan dikurangi, minyak mestinya murni dicampur supaya banyak untung. Nah, itu akibat daripada mencintai dunia, banyak dosa-dosa yang didapat di situ. Orang biasanya bermusuh-musuhan akibat karena dunia. Jadi mencintai dunia itu adalah pokoknya segala macam dosa. Wa qad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunyah adarra bi akhiratih. Sungguh mendatang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai dunianya maka akan memudaratkan akhiratnya. Dunia akhirat ini diciptakan Allah macam timur barat. Bila kita dekat ke timur berarti jauh ke barat. Bila kita berparak makin dekat ke barat berarti makin jauh ke timur. Nah, itulah perbandingan antara dunia dan akhirat itu. Bila kita mengutamakan mendekatkan diri ke dunia, jauh dengan akhirat. Bila kita mendekatkan dengan akhirat, jauh dengan dunia. Nah, jadi ujar Nabi ini, barang siapa yang mencintai dunianya itu pasti akan mengganggu akhiratnya.
kada tenaga pikiran. Pikiran terganggu. Artinya apa? Ada orang yang kada sibuk dengan dunia. Di rumah dia menjalankan bisnis hanya lewat orang-orang. Di rumah aja dia. Tapi pikirannya pun kada akan sunyi daripada dunia itu. Nah, sedangkan pikiran yang bercampur dengan duniawi itu menghambat kita untuk bisa khusyuk di dalam sebuah ibadah kita. Nah, khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam baca Quran itu merupakan buah daripada az-zuhdu fid dunia. Kalau kita masih mencintai dunia, mustahil sembahyang itu bisa khusyuk. Mustahil. Kenapa sebabnya? Karena khusyuk itu buah daripada zuhud. Buahnya zuhud. Kalau zuhudnya kada mau ada buah. Banyak pelajaran-pelajaran dari Imam Ghazali, dari berbagai macam ulama, bagaimana cara sembahyang supaya khusyuk. Pelajari itu. Pahami itu. Kada akan bisa kita mempraktikkan kalau hati kita masih cinta kepada dunia. Banyak buku-buku dikarang oleh cendekiawan, oleh para ulama, bahkan dari para aulia, bagaimana supaya cara sembahyang itu khusyuk. Nah, jadi cara seperti itu bisa kita praktikkan dalam sembahyang kita kalau kita ini zuhud dengan dunia. Kalau masih mencintai dunia, kada akan bisa dapat yang namanya khusyuk di dalam sembahyang itu. Wa warada aidan la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun narul hatab. Mendatang pula sabda Nabi, sungguh akan datang kepada kalian sesudah aku nanti dunia yang memakan iman kamu sebagaimana memakannya api akan kayu bakar. Jadi dunia ini jar Nabi ada kena masanya memakan iman seperti memakannya api lawan kayu bakar. Nah, maksud Nabi itu apa? Orang kada akan dapat dari dunia kecuali mengorbankan iman. Ada kena masa kita kada boleh duit bila kada berdusta, kada mau sugih bila kada riba, kada mau sugih bila kada mengurangi takaran timbangan. Nah, ini biar Nabi akan datang kepada umatku itu dunia yang memakan iman, memakan iman. Membajari jujur saja kada bakal beli duit. Berdusta apalagi bersumpah palsu mau lakas berduit. Nah, iya itu artinya ada kena masanya jar Nabi itu. Jadi pedagang jujur kada mau sugih, jadi pejabat jujur kada mau naik pangkat. Bila kada di menuruti aturan orang maka. Nah, Nabi sudah madahkan 1400 tahun yang lalu sudah dibaca oleh Nabi. Akan datang masa di mana dunia itu memakan iman kalian sebagaimana memakannya api akan kayu bakar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dhum, berkata sebahagian ulama, taraktud dunya likasrati anaiha wa qillati ghanaiha wa khissati syurakaiha wa sur'ati fanaiha. Aku tinggalkan dunia ini, artinya kada aku urusi. Nah, artinya aku tinggalkan dunia, kada aku urusi, kada aku kejar dunia. Kenapa? Karena banyak uyuhnya, banyak susahnya, sedikit kekayaannya. Karena
beliau ini memandang kepada surganya Allah. Artinya dunia ini kada apa-apa dibanding dengan surganya Allah. Lapahnya maka, uyuhnya maka mengejar luar biasa. Wa khissati syurakaiha, dan hina orang-orang yang bersekutu dengan dunia itu. Orang-orang hina. Yang banyak nang segi-segi itu orang-orang nang non-Islam. Yang banyak orang-orang kaya itu orang Yahudi. Yang banyak orang kaya itu orang Nasrani. Wa sur'ati fanaiha, dan cepatnya hilang dunia ini. Cepatnya hilang dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dunia ini begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dunia, Allah berpesan kepada dunia ini. Apa pesan Tuhan kepada dunia? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, engkau menyerahlah, engkau tunduklah, engkau berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Nah, itu Allah berpesan. Begitu Allah ciptakan dunia itu, Allah sudah berpesan kepada dunia, wahai dunia, ukhdumi man khadamani, engkau berkhadamlah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku, dan engkau larilah daripada orang-orang yang tidak berbakti kepadaku. Nah, jadi ada dua manusia. Ada manusia yang dikejar oleh dunia, ada manusia yang mengejar dunia. Siapa manusia yang dikejar dunia? Orang-orang yang bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Ini dunia mengejar. Dari muka, dari belakang, kiri, kanan. Dikejar oleh dunia. Nah, ada lagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ini orang-orang yang pengejar dunia. Nah, pengejar dunia. Kemana ada dunia, datangi sana. Kemana ada peluang, datangi sana. Kada semuanya itu dapat. Kada semuanya berhasil. Para muhibbin rahimakumullah. Wa warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'min baina makhafatain, baina ajalin qad madha la yadri ma Allahu sani'un fih, wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fih. Fal yuzawwidul 'abdu min nafsihi li nafsihi, wa min dunyahu li akhiratihi, wa min hayatihi li mautihi, wa min syababihi li harami. Fa inna ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Orang beriman itu, jar Nabi, di antara dua ketakutan. Satu, ketakutan terhadap masa lalu. Apa takutnya? Apakah amal ibadahku diterima Allah? Apakah dosa-dosaku itu diampuni Allah? Kan kita kada tahu nih. Kada tahu. Nah, orang beriman takut terhadap perkara yang masa lalunya. Apakah amal ibadah diterima Allah? Dosa diampuni Allah? Dan antara masa yang tersisa, dia tidak tahu apa yang Allah putuskan terhadap dirinya. Apakah dia ini termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi? Itu pun kada tahu juga. Kada tahu juga kita. Nasib kita akhirnya kada tahu. Jadi selalu dalam keadaan takut orang yang beriman ini. Baik memandang masa lalu takut, memandang masa depannya pun takut. Maka hendaklah berbekal seorang hamba dari dirinya untuk dirinya, dari dunia ini berbekal untuk akhirat, dari hidupnya untuk mati, dari masa muda untuk hari tua. Karena dunia itu diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan untuk akhirat. Ila akhir hadis. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, ij'al minad dunya ma wasalaka ila al-ibadah wa talliq ma fawqa dhalik.
Berkata lagi sebagian ulama, jadikanlah daripada dunia itu sesuatu yang menyampaikan engkau kepada ibadah. Jadikanlah dunia yang membawa engkau kepada ibadah, dan jauhi dunia yang tidak membawa engkau kepada ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, tidak ada pun satu ayat dalam Al-Quran, satu hadis daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang kita ini untuk jadi orang kaya. Itu kada ada. Andai kata Allah melarang orang jadi kaya, pertama yang dilarang Allah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman orang yang paling kaya. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang melarang seseorang memegang satu kekuasaan. Andai kata Allah larang kita memegang satu kekuasaan, Nabi Daud dilarang Allah menjadi raja. Nah, jadi artinya bahwa kekuasaan, kekayaan, apabila itu membawa kepada ibadah, maka itu ada bagian daripada akhirat, bukan dari dunia. Kekayaan kita tapi membawa kita kepada ibadah, kekayaan itu minal akhirah, termasuk akhirat, bukan dunia. Kalau kekayaan itu membuat kita lalai kepada Allah, nah membuat kita sibuk sehingga lupa ibadah, nah ini kekayaan yang namanya dunia yang dicela itu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tansa nasibak minad dunya. Jadi Tuhan, jangan kau lupakan bagian engkau daripada dunia. Jangan akhirat melulu, jangan. Ambil bagian engkau dari dunia itu. Nah, dunia yang mana yang kita ambil? Dunia yang membantu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita naik haji, kada kawa kada berduit. Kada kawa. Hendak sembahyang pun kita nukar pakaian sebagainya, kada kawa kada berduit. Hendak silaturahmi kada kawa kada berduit. Rasulullah menyuruh bersedekah, kada berduit, kenapa disedekahkan? Nah, artinya apa? Bahwa dunia ini yang dilarang itu dunia yang membuat kita jauh daripada Allah tadi. Kalau dunia ini mendukung segala macam ibadah kita, itu dunia yang bagian dari akhirat, bukan dunia yang dicela. Itu yang dimaksud Allah, wala tansa nasibak minad dunya, jangan kau lupakan bagian engkau daripada dunia. Ambil dunia tapi untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berdoa dalam sebuah doa beliau, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jar Nabi, jangan kau jadikan dunia itu menyita sebagian besar pemikiran kami. Artinya apa? Bahwa kita boleh saja memikirkan dunia itu, tapi jangan sampai menyita sebagian besar pikiran kita. Dunia dipikirkan melulu. Nah, ini yang Nabi kita berlindung kepada Allah. Dunia dipikirkan juga, cuma jangan menguasai pikiran kita. Ada yang lebih penting daripada dunia yang mesti kita pikirkan, yaitu hari kembali kita, tempat kita selama-lamanya. Nah, itu maksud Nabi. Dunia jangan kada dipikirkan, pikirkan juga. Pikirkan juga dunia, tapi jangan menjadi akbar, paling besar pikiran kita. Siang mikirkan dunia, bisukan mikirkan dunia, tengah hari mikirkan dunia, sembahyang pun pikiran dunia. Nah, itu nang Nabi kita berlindung itu. Kan orang cinta dunia jam itu bisukan sudah mikirkan dunia. Karena tengah hari sembahyang pun pikirannya dunia.
Nyembah juhur guringnya pun memimpi urusan dunia juga. Asar sembahyang urusan dunia di dalam hatinya selalu dunia. Jadi ini orang ngarannya, ini orang dikuasai oleh pemikiran dunia. Nah itu yang Nabi kita berlindung. Ayo jangan pikirkan dunia, cuma jangan macam itu. Nah jadi jar Nabi, Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Nabi kita kadang melarang kita menyuruh, Nabi kita kadang melarang kita menuntut ilmu dunia, ilmu pertanian, ilmu apalagi misalnya perdagangan. Nabi kadang melarang, tapi jangan sampai itu mablagha ilmina. Jangan sampai itu melulu yang kita kaji, urusan dunia melulu. Urusan akhirat sedikit dikaji. Nah itu yang jangan. Kaji urusan dunia, berdagang kayak apa supaya bagus, bertanam kayak apa supaya bagus, bertani kayak apa supaya. Kaji itu kalau jadi masalah, tapi jangan sampai urusan dunia ini yang utama kita kaji tanpa mengaji masalah kembali kita ke akhirat. Nah ini yang bujur-bujur ngarannya keseimbangan manusia. Manusia hidup di dalam dunia ini paling lawas 100 tahun. Jadi pikiran kita untuk memikirkan yang 100 tahun itu. Sedangkan di akhirat hidup kita kada ada batasnya lagi, selama-lamanya. Tentu pikiran kita lebih banyak memikirkan hidup yang selama-lamanya itu. Nah ini yang keseimbangan manusia. Kalau habis pikiran dicurahkan untuk memikirkan 100 tahun di dunia, tapi sedikit pikiran untuk hidup selama-lamanya, nah itu kada seimbang, kada normal, kada normal. Memikirkan yang kada lawasnya habis-habisan. Dicurahkan pemikiran, tenaga semuaan, memikirkan tempat kediaman yang bakal abadi, maka sedikit. Nah itu nang kada cucuk, nang kada sesuai dengan ajaran Nabi kita ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ij'al minad dunya ma wasalaka ilal ibadah. Jadikan dunia engkau itu yang membawa ibadah. Rumah sagan beribadah, kendaraan sagan beribadah, pakaian sagan beribadah, berisi duit banyak sagan beribadah. Nah, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disukai oleh Allah. Qala Luqman libnihi, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, bi' dunyaka bi akhiratik tarbahhuma jami'a, wala tabi akhirataka bi dunyak takhsarhuma jami'a. Ujar Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, juallah dunia engkau itu dengan akhirat. Juallah dunia engkau dengan akhirat. Tenaga kita ini dunia, jual dengan akhirat. Duit kita jual dengan akhirat. Gunakan untuk yang berpahala, artinya tarbahhuma, niscaya engkau dapat untung dunia dan akhirat. Dapat untung kedua-duanya. Kita gunakan diri kita untuk ibadah kepada Allah, kita akan dapat dunia akhirat. Kita gunakan duit kita untuk ibadah, dapat untung dunia akhirat. Itu hadis sudah menjamin Rasulullah sadaq mana qasamalun min sadaqah. Nabi sudah menyatakan tidak pernah berkurang harta bila disedekahkan. Nabi sudah mengatakan demikian. Tidak berkurang harta bila disedekahkan. Jadi kalau kita menyedekahkan harta, itu artinya menjual untuk akhirat. Tarbahhuma, dapat dunia akhirat. Kalau keduanya dapat pahala, dapat gantiannya, ganal pada itu. Ganal pada itu. Wala tabi akhirataka bidunyak, jangan menjual akhirat dengan dunia engkau. Tubuh, jasad, semua full untuk dunia, pikiran full untuk dunia, harta benda full untuk dunia, sedikit untuk akhirat. Takhsarhuma jami'a, engkau akan rugi dunia akhirat. Kada untung dunia akhiratnya. Takhsarhuma.
Nah, jadi banyak hadis-hadis Rasulullah, perkataan para aulia yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita yang benar menyikapi dunia ini. Nah, bagaimana yang sebenarnya dalam hal menyikapi dunia ini. Dunia kita ambil, dunia kita pakai selama dunia ini menggiring kita ke surganya Allah. Dunia kita tinggalkan, dunia jangan diurus bila membawa kita maksiat, membawa kita lupa ibadah, lupa wirid, lupa pengajian. Itu dunia yang mencelakakan kita, yang merugikan kita dunia akhirat. Nah, kemudian hikmah yang ke-230 insyaallah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم